Nah, makanya setelah saya jadi Kristen, oh iya ini kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, sebab dia firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Nah, akhirnya saat itu saya jelas sekarang. Kalau begitu, saya harus percaya kepada kalimatnya Allah ini, Isa ini, agar aku dapat sampai kepada Allah. Akhirnya malam itu saya... Di situ dikatakan, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi perkataan jalan, akulah jalan kata Yesus, kemudian perintah Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah, maksudnya ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mengasihi aku, jika kamu benar-benar mengasihi Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, menyuruh Nabi Muhammad untuk berkata kepada orang-orang, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan mengkaji salah satu video tentang perjalanan Romo Daniel Biantoro, yang mana Romo Daniel Biantoro ini adalah salah satu pendeta daripada gereja Ortodok, yang mana sebelumnya beliau ini adalah seorang yang Muslim. Namun karena ketidakpahamannya terhadap agama Islam, maka dia keluar daripada agama Islam dan menjadi salah seorang pendeta daripada gereja Ortodok. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apa penyebabnya Romo Daniel Biantoro ini keluar dari agama Islam? Untuk lebih jelasnya,
marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini, lalu kita akan membahasnya berdasarkan Al-Quran dan Alkitab. Selamat menyaksikan. Aku mau tidur sama kakak ya. Ada apa? Enggak, aku enggak tahu, mimpi mungkin. Saya enggak berani ngomong. Apalagi nanti kalau saya takutnya itu karena kamu minum air serani. Saya takutnya digituin gitu loh. Terus akhirnya udah sehari itu setelah paginya saya galau betul. Saya enggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Ternyata penglihatan itu berulang kembali malamnya. Sampai 3 kali. 3 malam berturut-turut. Penglihatan itu berulang kembali persis seperti ketika yang pertama. Hanya pada saat ini saya bertanya, Anda ini siapa? Beliau menjawab, akulah Yesus Kristus. Saya tambah kaget luar biasa, ketakutan. Loh, ini nanti kalau ngomong sama kakek, nama ini nama yang nono big nono di rumah saya gitu kan. Nggak mungkin ini. Di situ saya makin ketakutan. Akhirnya pada hari ketiga penglihatan terakhir, dan ini penglihatan itu saya tidak pernah mengalami lagi gitu. Selama hidup ini sampai sekarang nggak mengalami, kecuali sekali itu saja. Yang terakhir, terus saya bertanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jawabnya dia tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau kamu ingin selamat, ikut aku. Dan itulah yang terakhir, yang pertama dan terakhir dari pengalaman saya sampai saya percaya kepada Kristus. Saya galau selama beberapa hari waktu itu. Saya bingung, saya berpikir saya ini agamanya Islam, yang datang waktu saya sembahyang kok bukan Nabi Muhammad. Yang datang kok malah Yesus. Saya ini siapa? Pertanyaan saya. Saya tidak berani mengatakan apa-apa kepada kakek saya atau siapa. Tidak berani, saya tidak berani mengucapkan. Sampai akhirnya saya menangis waktu itu. Saya puasa dan menangis, Tuhan, saya percaya Engkau itu ada. Tapi saya tidak tahu Engkau itu siapa. Engkau itu yang disembah orang Islam atau yang dipercaya orang Kristen. Saya tahu Engkau ada, tapi saya tidak tahu siapa Engkau. Saya tidak mendengar suara, tidak melihat penglihatan, tidak dengar apa-apa. Waktu itu yang di depan saya hanya ada Quran. Saya ambil Quran. Saya buka secara acak. Mata saya sampai kepada surah 345, Al-Imran ayat 45. Idza qalatil malaikat, ingatlah ketika malaikat berkata, Ya Maryam, hai Maryam, innallaha yubassiruk, sesungguhnya Allah memberitakan kau berita gembira di kalimat minhu, dengan kalimat yang daripadanya, asmuhu al-masih Isa, namanya al-masih Isa, wajihah fi dunya wal akhirah, dia itu besar di dunia dan akhirat, wa minal muqrabbin, dan dia termasuk orang yang dekat kepada Allah. Ya tentunya saya sudah baca berkali-kali ayat ini. Tetapi hari itu seolah-olah ada sesuatu yang baru menerangi pikiran saya. Loh, kok Isa disebut kalimat minhu sih? Disebut kalimat minhu. Kalimat itu apa? Kalimat itu kata-kata yang keluar dari mulut saya. Nah, kalau kalimat saya ini berasal dari mana? Ya dari mulut saya, dari saya sendiri, dari otak saya keluar ke mulut saya. Loh, kalau Isa itu kalimatnya Allah, ya tentulah dia berasal dari Allah. Seperti dikatakan kalimat minhu, kalimat yang berasal dari dia. Saya terus diem gitu. Nah, tapi Bapak itu mengatakan ada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Kamu bisa bicara. Kamu punya kalimat hanya kalau kamu hidup. Kalau kamu itu tidak bisa, kalau kamu mati tidak bisa. Dan kamu hidup karena kamu punya roh. Roh itu ada dalam kamu. Jadi dalam diri kamu yang satu ada firman, ada kata-kata, ada pikiran, dan ada roh, yaitu hidup. Dia punya kalimat, dia punya roh yang ada dalam dia. Oh, kalau gitu orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan dong.
Kalau begitu orang Kristen benar. Dan akhirnya saya berpikir lagi. Di dalam kehidupan pun untuk saya dapat mengenal seseorang, saya bisa mengenal hanya kalau orang itu mengucapkan kata-kata mengenalkan dirinya. Tanpa kata-kata orang itu, tidak ada komunikasi antara aku dengan dia. Oh, makanya selama ini aku sholat 5 kali sehari tidak merasa apa-apa. Sebab aku sholatnya tidak melalui firman, tidak melalui kata-kata. Sehingga aku tidak ada koneksi dengan dia yang memiliki firman itu, yaitu Allah itu. Nah, makanya setelah saya jadi Kristen, oh iya ini kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab dia firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Nah, akhirnya saat itu saya jelas sekarang. Kalau begitu, saya harus percaya kepada kalimatnya Allah ini, Isa ini, agar aku dapat sampai kepada Allah. Akhirnya malam itu saya putuskan untuk percaya kepada Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasannya Romo Daniel Biantoro ini keluar dari agama Islam karena kekurangan pengetahuannya tentang agama Islam. Karena apa? Karena seperti yang kita saksikan di tayangan tadi, bahwasannya setelah Romo Daniel Biantoro ini berjumpa dengan seorang guru yang merupakan guru ini adalah seorang misionaris, keimanannya goyah. Karena Pak Daniel Biantoro ini akhirnya mencari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, alias ingin mengetahui Tuhan itu siapa. Ini nampak sekali Pak Daniel Biantoro ini ketika waktu muda dulu adalah keislamannya Islam orang awam, yaitu tidak mengetahui ajaran agama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, pada umumnya jika orang Islam itu ketika kecil, semenjak dari kecil, orang Islam itu ketika mengaji sudah diperkenalkan siapa Allah itu, bagaimana sifatnya. Karena di dalam agama Islam itu awal-awal yang pertama kali diperkenalkan adalah memperkenalkan Allah. Yang mana di dalam ajaran agama Islam diajarkan bahwa Allah itu memiliki sifat 20 yang wajib diketahui oleh orang Islam. Jadi Allah itu memiliki sifat 20 yang wajib diketahui oleh orang agama Islam. Misalnya, contohnya adalah wujud. Allah itu wujud, ada. Arti wujud adalah Allah itu ada, mustahil tidak ada. Kemudian yang kedua, kidam, artinya terdahulu. Allah itu terdahulu. Sebelum apa-apa ada di alam semesta itu, alam semesta ini, Allah sudah ada. Kemudian baka, Allah itu baka, yaitu Allah itu kekal. Allah itu tidak pernah mati walaupun 1 detik. Tidak pernah mati walaupun 1 detik.
Wujud kidam baka, kemudian qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyah, Allah itu satu atau esa. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Dan seterusnya sampai 20 sifat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, walaupun Pak Biantoro ini mengatakan beliau ini sering sholat, membaca Al-Quran, namun beliau belum mengenal Allah. Dan ketika beliau katanya membaca Al-Quran, beliau membuka secara acak dan terbacalah olehnya Quran Maryam, surat Quran Ali Imran ayat ke-45. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan mengapa jauh kali ke Al-Quran ke ayat 45 langsung mentok di situ. Seharusnya jika Pak Romo Biantoro ini, Romo Daniel Biantoro ini pandai membaca Al-Quran, bisa mengartikan Al-Quran, mengapa langkahnya jauh sekali ke sana membuka Al-Quran secara acak? Mengapa tidak membaca surah Ikhlas yang merupakan kriteria Allah? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah itu. Ini nampak sekali bahwasannya Pak Daniel Biantoro ini tidak memahami Al-Quran. Maka beliau mencari siapa itu Tuhan. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 di awal-awal Al-Quran, di situ menceritakan juga tentang siapa itu Allah. Di situ ceritakan sifat-sifat Allah. Kriteria Allah juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 itu. Yang mana kita mengenal dengan suratul kursi, ayat kursi. Di mana di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, seterusnya. Di situ dikatakan bahwasanya Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Dia hidup kekal selama-lamanya. Tidak merasa mengantuk dan tidak pernah merasa tidur. Tidak merasa mengantuk dan tidak pernah tidur. Kepunyaannya lah seluruh alam semesta ini beserta isinya. Seterusnya lanjut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini menandakan bahwasanya Pak Daniel Biantoro tersebut yang sekarang menjadi pendeta Kristen Ortodoks semasa mudanya, dapat kita pastikan tidak mengenal agama Islam. Maksudnya tidak memahami ajaran agama Islam. Karena ketika beliau didatangi misionaris, langsung berubah 180 derajat, 360 derajat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai surat Ali Imran ayat ke-45 yang membuat
keyakinan daripada Pak Biantoro ini untuk masuk agama Kristen itu sebenarnya apa isi? Mengapa ketika dengan membaca surat Maryam ayat 30 itu iman Pak Biantoro ini benar-benar tergoncang? Nah, pemirsa yang rahmati Allah, baiklah kita bacakan ayat Ali Imran ke 45 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalatil malaikati ya Maryam innallaha yubashiruka bi kalimatin minhu asmuhu Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal mukarrabin. Sadaqallahu alazim. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Sebuah kalimat darinya, seorang yang bernama Isa Al-Masih putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, sebenarnya tidak ada masalah dengan Al-Quran tersebut, karena Nabi Isa itu terlahir tanpa seorang ayah dari seorang ibu Maryam, yang terjadi karena kehendak Allah, terjadi karena firman Allah. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, seluruh alam semesta ini terjadi karena firman Allah. Misalnya seperti matahari, bulan, bintang, planet-planet, gunung-gunung, batu sekalipun terjadi itu karena firman Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, coba secara logika kita berpikir, batu yang banyak di dunia ini terjadi karena firman Allah. Apakah batu tersebut juga Tuhan? Karena batu kita tahu adalah benda mati. Apakah batu tersebut juga firman Tuhan? Apakah matahari juga Tuhan karena terjadi karena firman Tuhan? Apakah bulan terjadi karena firman Tuhan itu, lalu bulan itu Tuhan? Tidak. Karena di dalam ajaran kita, ajaran Islam, kita diperkenalkan bahwasannya itu Allah itu menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman, kun, jadi, maka jadilah ia. Ini terdapat dalam surah Yasin ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang mana artinya sesungguhnya segala urusan itu apabila Allah berkehendak, hanya berkata, hanya berfirman, jadi, maka jadilah ia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Kemudian dikatakan Nabi Isa ini terkemuka di dunia dan akhirat. Semua nabi terkemuka di dunia dan akhirat. Bahkan para ulama-ulama itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Karena para ulama itu, kita lihat misalnya seperti ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, di dunia ini terkemuka, dihargai orang. Nah, jika kemudian meninggal dunia, maka mereka akan masuk surga. Surganya Firdaus yang terkemuka. Surga pilihan. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya. Terkemuka di dunia dan di akhirat itu maksudnya adalah orang yang dihormati di dunia dan di akhirat. Karena selanjutnya dikatakan Nabi Isa itu salah seorang yang didekatkan kepada Allah. Salah seorang yang didekatkan kepada Allah. Sebenarnya hal ini terdapat juga di dalam Alkitab, yaitu kitab kaum Kristiani, yang mana dikatakan di situ di kitab Markus pasal 16 ayat 19, setelah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, sama dengan ayat Al-Quran tadi, seorang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Al-Quran dengan Alkitab Markus 16 pasal 16 ayat 19 ini sesuai dengan Al-Quran. Seseorang yang didekatkan kepada Allah. Lalu duduklah Yesus di sebelah kanan Allah. Jadi nampak sekali Yesus itu bukan Allah karena duduk di sebelah kanan Allah. Jelas kan? Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sama dengan Al-Quran. Seseorang yang didekatkan kepada Allah. Jadi itu sangat jelas bahwa Yesus itu di dalam Alkitab pun mengatakan bahwasanya dia itu berbeda dengan Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian dengan membaca Al-Quran ini, surat Maryam surat Ali Imran ayat ke-45 ini, kata Pak Daniel Biantoro, dia semakin percaya kepada Yesus. Karena dengan keterangan surat Maryam 45 ini, dia meyakini dengan kebenaran yang dikatakan oleh kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini kembali Yesus itu adalah jalan dan kebenaran hidup. Sedangkan pemilik surga itu adalah Allah, adalah Bapa. Mengapa Pak Biantoro ini menyembah Yesus sebagai jalan dan meninggalkan Bapa? Pak Biantoro ini menyembah Yesus dan tidak menyembah Bapa, padahal Bapa itu adalah pemilik surga. Nah, sebenarnya Yohanes pasal 16 ini adalah Yohanes pasal 14 ayat 6 ini adalah sebenarnya mengatakan bahwasanya Yesus itu seorang nabi.
Karena Nabi itu adalah seorang jalan untuk diikuti. Ini sesuai juga dengan surat Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Makanya saya katakan tadi bahwasanya Pak Daniel ini tidak memahami agama Islam. Karena beliau melompat terlalu jauh ke ayat 45. Sementara ayat ke-31-nya mengatakan, di situ Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Karim surah Ali Imran, surah yang sama, di ayat ke-31. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala in kuntum tuhibbullaha fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di situ dikatakan, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi perkataan jalan, akulah jalan, kata Yesus, kemudian perintah Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah, maksudnya ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mengasihi aku, jika kamu benar-benar mengasihi Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, menyuruh Nabi Muhammad untuk berkata kepada orang-orang, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad juga untuk diikuti, segala tingkah lakunya, perintahnya untuk diikuti, supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena tujuan Nabi diutus oleh Allah itu adalah untuk kita ikuti sebagai jalan kita menuju ke surga. Bukan untuk menyembahnya. Para nabi itu segala yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti. Karena nabi itu adalah utusan Allah. Jadi untuk mencapai kepada Allah, kita harus mengikuti para nabi. Misalnya Yesus bersujud di taman Getsemani. Jadi Yesus itu menyembah Allah. Sama seperti orang Islam sholat, sujud, menyembah Allah. Berarti Yesus itu adalah seorang muslim. Mengapa Yesus dikatakan seorang muslim? Karena Yesus itu menyerahkan segalanya kepada Allah. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di situ Yesus itu adalah seorang muslim. Karena beliau melakukannya atas kehendak Allah. Berbuat atas kehendak Allah.
sama seperti dengan Nabi Muhammad. Allah memberitakanlah, wahai Muhammad, berkatalah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi kita mencontoh kehidupan Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad sholat, bagaimana Nabi Muhammad berpuasa, bagaimana Nabi Muhammad berwudu, bagaimana Nabi Muhammad bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Kita umat Islam harus mengikuti, supaya dengan mengikuti Nabi Muhammad, nantinya kita akan benar-benar mencintai Allah. Karena Nabi Muhammad itu Nabi adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan Nabi dan dicontohkannya kepada kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasanya Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan. Maksudnya Yesus itu adalah Nabi untuk diikuti. Sama dengan firman Allah di dalam Ali Imran ayat ke-31, Allah berfirman, katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana cara sholatnya, ibadahnya, dan lain-lain. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali di dalam Alkitab sendiri. Alkitab membantah bahwa Yesus itu adalah Allah, yaitu kitab Markus pasal 16 ayat 19. Yang mana dikatakan di situ, setelah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sangat jelas, Yesus bukan Allah. Yesus hanya jalan untuk kita ikuti, kita contohi. Pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Perkuat terus keimanan kita, mantapkan terus keyakinan kita bahwa hanya agama Islam sajalah agama yang paling benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.